Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 28 April 2025. Hari Jumat dalam Oktav Paskah. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudariku terkasih, Injil beberapa hari ini bicara tentang Yesus menampakkan diri pada para muridnya. Dan hari ini juga kita mendengarkan kisah penampakan Yesus di Danau Tiberias. Yang hadir saat itu Simon Petrus dan kawan-kawannya. Memang sejak Yesus wafat, para murid kembali pada rutinitas mereka sebagai penjala ikan. Dan dikisahkan bahwa ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, para murid tidak tahu siapakah itu. Mereka tidak tahu itu Yesus. Yesus selalu memanggil dan menanyakan apakah mereka mempunyai ikan. Karena tidak ada ikan, Yesus selalu menyuruh mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Maka kamu akan beroleh. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh. Kata-kata Yesus ini menarik. Ia memberi janji bahwa mereka akan mendapatkan ikan. Para murid melakukan seperti yang diperintahkan itu. Hasilnya luar biasa. Mereka sampai tidak bisa menarik jala karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasih Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Kisah yang kita dengarkan hari ini menegaskan pada kita bahwa dikala para murid tunduk pada perintah Tuhan, menjalani apa yang Tuhan perintahkan, maka menghasilkan banyak ikan. Tuhan punya kuasa untuk melakukan apa saja yang Dia mau. Inilah yang paling penting bagi kita. Bila kita tunduk dan taat pada perintah Tuhan, ada berkat yang kita terima dalam hidup. Saudara-saudariku terkasih,
Injil juga memberikan pencerahan untuk kita bahwa Yesus akan menemani mereka dalam situasi apapun. Saudara-saudariku terkasih, dua hal yang bisa kita jadikan pegangan hidup kita hari ini. Pertama, taatilah apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Karena Dia punya kuasa untuk apa saja bagi kehidupan kita. Dan Dia punya rencana indah untuk setiap kita. Kedua, jangan takut untuk menjadi murid Kristus. Karena dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun dan situasi apapun hidup kita, Tuhan senantiasa mencintaimu dan menemanimu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.